Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Agustiawan. Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang lur. Lur, yang merah-merah yang ada tulisan subscribe itu tolong dipencet dulu ya. Nggak apa-apa kok, nggak bikin kalian rugi. Udah siap nonton lur? Setelah 2 segmen Tuban kemarin itu kita nggak bahas sejarah ya. Dan jujur sebenarnya aku tuh udah dapat banyak banget request buat ngebahas tokoh-tokoh yang ada di Tuban, baik itu kiai, wali, dan lain-lain. Tapi jujur nih ya, aku tuh ngerasa berdosa banget kalau ngelewatin tokoh yang satu ini. Tokoh yang aku idolain banget dari kecil, yang beliau. Dan yang jadi sebab tiap kali aku bahas tentang beliau, aku selalu pakai batik gedok Tuban lor. Yang menurutku beliau adalah putra terbaiknya Tuban, tokoh yang bisa membentuk budaya Jawa seperti saat ini, dan bahkan tokoh yang berpengaruh besar terhadap Nusantara. Siapa lagi kalau bukan Kanjeng Sunan Kalijogo, bagian dari Wali Songo yang paling terkenal dan punya andil terbesar dalam penyebaran agama Islam, baik di Pulau Jawa maupun di daerah lain di Nusantara. Dan begitu bangganya kita lor, bahwa tokoh yang sedang kita bahas, yakni Kanjeng Sunan Kalijogo, adalah putra asli Tuban. Jujur ya lor, kalau tak amati, banyak tokoh besar di Nusantara yang menjadi konseptor pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada yang berdarah keturunan Kanjeng Sunan Kalijogo. Jujur sebenarnya aku nggak berani bahas detail soal ini ya lor. Jadi kita fokus ke bahas Kanjeng Sunan Kalijogonya aja ya. Oke, di segmen kali ini aku bakal bahas tentang silsilah beliau dan tentang masa kecilnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Kita simak bareng-bareng ya. Bukan channel Aditya Agustiawan namanya. Kalau bahas tokoh nggak dimulai dari silsilahnya dulu. Ya ini sebenarnya proses kita mengenal seseorang ya lor, memahami identitas, dimana sebenarnya ada banyak simpang siur. Tapi coba aku jelasin sesuai dengan apa yang aku pahami dan yang aku baca ya lor. Kalau ada yang beda versi ya mohon maklum. Kanjeng Sunan Kalijogo, beliau bernama asli Raden Mas Said, seorang wali dan seorang putra Tuban, atau beliau disebut juga dengan Pangeran Tuban karena beliau adalah putranya Adipati Tuban ke-8, yaitu Raden Tumenggung Adipati Aryo Wilotikto, melalui istri Adipati Tuban yang bernama Dewi Retno Dumilah. Nah, dari pernikahan ini lahirlah Raden Mas Said dan Dewi Rosowulan, di mana Raden Mas Said ini diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi, dan Raden Mas Said ini seharusnya adalah calon Adipati Tuban ke-9 alias putra mahkota Tuban. Tapi perjalanan hidup beliau lah yang bikin Raden Mas Said, atau yang di kemudian hari bergelar Kanjeng Sunan Kalijogo, menanggalkan jabatan tersebut dan memilih untuk jadi pandito atau wali, yang tujuannya beliau ini ingin membangun tauhid rakyat Nusantara sekaligus mengislamkan Nusantara. Soal silsilah Raden Mas Said atau Kanjeng Sunan Kalijogo lur, ada beberapa versi lur. Yang pertama, menurut C.L.N. Vandenberg dalam bukunya yang berjudul Le Hadramaut et les colonies arabes dans l'archipel Indien, panjang banget ya, itu aku nggak tahu itu bacanya bener apa salah ya, ngejelasin kalau Kanjeng Sunan Kalijogo ini adalah keturunan Arab yang silsilahnya sampai pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, menurut Haji de Graaf sama juga ngejelasin kalau Kanjeng Sunan Kalijogo ini adalah keturunan Arab. Bedanya yang menurut Haji de Graaf ini ngejelasin kalau Kanjeng Sunan Kalijogo ini adalah keturunannya paman Kanjeng Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian yang ketiga, ngejelasin kalau Kanjeng Sunan Kalijogo ini adalah keturunan asli Jawa yang merupakan keturunan Raden Adipati Aryo Ronggolawe, Raden Adipati Aryo Dandang Wacono alias para pendiri Tuban. Dan pastinya dalam silsilah ini bakalan tembus ke Prabu Erlangga alias Raja Kerajaan Kahuripan. Versinya banyak ya, tapi yang bener yang mana mas? Menurutku semuanya bener. Kok bisa? Aku coba jelasin dulu ya lor. Agak panjang sih, tapi tak persingkat
singkat aja ya. Nah, ini aku coba korelasikan ketiga-tiganya. Aku mulai dari yang pertama dulu ya, yang ngejelasin kalau Kanjeng Sunan Kalijogo itu adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Silsilah Kanjeng Sunan Kalijogo yang tembus ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana Kanjeng Sunan Kalijogo atau yang bernama asli Raden Mas Said ini adalah putranya Raden Tumenggung Adipati Aryo Wilotikto atau Raden Ahmad Sauri. Nah, di sini kalian perlu catat ya lur, bahwa ibunya Raden Tumenggung Aryo Wilotikto ini akan berkorelasi ke yang versi kedua. Oke, ayahnya Raden Tumenggung Adipati Aryo Wilotikto bernama Raden Adipati Aryo Tejo atau Syekh Abdurrahman atau Syekh Maulana Mansur. Putranya Syekh Ali Nuruddin, putranya Syekh Ahmad Jalaluddin, putranya Syekh Abdullah, putranya Syekh Abdul Malik Asmad Khan, putranya Syekh Alwi Amil Fakih, putranya Syekh Muhammad Sohib Marbat, putranya Syekh Ali Kholi Kosam, putranya Syekh Alwi, putranya Syekh Muhammad, putranya Syekh Alwi, putranya Syekh Ubaidillah, putranya Syekh Ahmad Al-Muhajir, putranya Syekh Aisyah, putranya Syekh Muhammad, putranya Syekh Ali Al-Uraidi, putranya Syekh Ja'far Shodiq, putranya Syekh Muhammad Al-Baqi, putranya Syekh Ali Zainal Abidin, putranya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, putranya Sayyidah Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Nah, Siti Fatimah ini adalah putri kesayangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke, ini adalah silsilah Kanjeng Sunan Kalijogo yang versi kedua. Dan biar kalian tahu korelasinya dengan yang versi pertama tadi, aku udah nyuruh kalian buat catat. Ibunya Raden Tumenggung Adipati Aryo Wilotikto namanya adalah Gusti Raden Ayu Aryo Tejo, di mana beliau ini adalah putrinya Raden Adipati Aryo Dikoro, putranya Raden Adipati Aryo Leno, putranya Raden Adipati Aryo Sirowenang, putranya Raden Adipati Aryo Sirolawe, putranya Raden Adipati Aryo Ronggolawe. Nah, kalian perlu catat lagi nih, ibunya Raden Aryo Ronggolawe akan berkorelasi ke yang versi ketiga. Oke? Bapaknya Raden Adipati Aryo Ronggolawe ini namanya Raden Adipati Aryo Wiraraja atau Syekh Abdurrahman, di mana beliau ini adalah adipati di Sumenep. Dan beliau adalah putranya Syekh Abdullah, putranya Syekh Huromis, putranya Syekh Abbas, putranya Syekh Abdullah, putranya Syekh Ahmad, putranya Syekh Jamal, putranya Syekh Hasanuddin, putranya Syekh Ma'ruf atau Mad Rauf, putranya Syekh Abdullah, putranya Syekh Mubarak, putranya Syekh Harmia atau Harmis, putranya Syekh Abdullah, putranya Syekh Mudakir Ar-Rumi, putranya Syekh Abdul Wahid Qurnain Al-Baghdadi, putranya Syekh Ali bin Abdullah, putranya Abdullah ibnu Abbas, putranya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu bin Abdul Muthalib. Dan ini adalah silsilah Kanjeng Sunan Kalijogo yang versi ketiga, dimana biar kalian tahu dengan korelasi yang kedua, aku udah suruh kalian buat ingat-ingat ibunya Raden Adipati Aryo Ronggolawe ini namanya adalah Nyai Ageng Lanang Joyo, putrinya Raden Adipati Aryo Dandang Wacono alias pendirinya Tuban, putranya Raden Adipati Aryo Dandang Miring, putranya Raden Adipati Aryo Banga, putranya Raden Adipati Aryo Randu Kuning, putranya Raden Aryo Metahun, dan silsilahnya akan tembus ke Raden Jayengrono alias Raja pertama Kerajaan Jenggolo, dan beliau adalah putranya Prabu Erlangga alias Raja Kerajaan Kahuripan. Itu tadi silsilah atau nasab Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau misalnya ada perbedaan versi, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya lur. Soalnya aku ingetin lagi, kalau silsilah atau nasab itu versinya memang banyak. Oke, kita lanjut ke masa kecil Kanjeng Sunan Kalijogo. Di kisah Raden Mas Said sebelum jadi Kanjeng Sunan Kalijogo, aku panggilnya Raden Mas Said aja ya lur. Jadi kalian jangan bingung, kalau aku nyebutin Raden Mas Said itu berarti Kanjeng Sunan Kalijogo ya. Raden Mas Said di masa kecil ini hidupnya di lingkungan Istana Kadipaten Tuban lur, dimana ayahnya adalah Adipati Tuban ke-8. Dan Tuban kala itu adalah daerah penting di wilayah Kerajaan Majapahit. Kehidupan Raden Mas Said yang notabene adalah putranya Adipati ini udah tercukupi banget lur. Hidupnya udah sempurna banget. Secara segala sesuatunya udah terpenuhi, segala fasilitas pun ia punya lur. Tapi ada hal yang bikin Raden Mas Said ini belum puas, yakni memakmurkan kehidupan rakyat, dimana rakyat Tuban kala itu banyak banget yang miskin lur. Soalnya Tuban sedang dilanda paceklik dan kemarau panjang. Walaupun rakyat Tuban kondisinya memprihatinkan kayak gitu lur, tapi sang ayah alias sang Adipati itu nggak ngurangin upeti yang dibebankan ke rakyatnya. Soalnya nggak ada keringanan pula dari pihak Kerajaan Majapahit ke Kadipaten Tuban. Dan Adipati Tuban ini termasuk
penguasa yang setia ke kerajaan Majapahit. Apalagi posisi Tuban itu adalah daerah penting di kerajaan Majapahit. Kemudian Raden Mas Said sedari kecil ini nggak betah cuman di rumah aja lur. Ia lebih senang berinteraksi dengan rakyat secara meluas dan nggak pilih-pilih teman, baik itu yang kaya ataupun yang miskin lur. Tapi sifat Raden Mas Said ini sedari kecil terbilang bandel ya. Kalau udah punya keinginan itu susah banget untuk dipatahkan. Tapi sisi baiknya, beliau punya kepekaan sosial yang tinggi dan bener-bener bersikukuh menegakkan apa yang dinamakan kebenaran. Kemudian dari kecil hingga remaja, Raden Mas Said ini hobi banget keliling Kadipaten Tuban buat ngelihat kehidupan rakyat lur. Makin sering ia melakukan kebiasaannya tersebut, makin peka pula lah jiwa sosialnya tadi lur. Ia ngerasa kasihan dengan nasib rakyat yang tercekik upeti. Soalnya ya mereka ini lagi dilanda paceklik dan krisis lur. Ya kayak kita saat inilah sedang dilanda krisis pandemi COVID-19 yang otomatis hasil kerja keras atau jerih payah mereka ini habis buat ngebayar upeti doang. Selebihnya yang buat makan itu nggak cukup buat memenuhi kebutuhan pangan mereka hingga panen berikutnya lur. Nah hal ini bener-bener bikin Raden Mas Said itu ngerasa bersimpati dengan kondisi rakyat, tapi sekaligus jengkel dengan kebijakan ayahandanya lur. Ia kemudian ngebujuk ayahandanya tersebut buat membebaskan beban upeti ke rakyat miskin. Soalnya ya rakyat ini sedang dilanda kesusahan yang teramat sangat lur. Mereka juga banyak yang mati karena kelaparan. Tapi usaha ngebujuk ayahandanya ini sia-sia lur. Soalnya ayahandanya selaku adipati tetap bersikukuh buat menerapkan upeti ke rakyat Tuban. Udah tuh kan, Raden Mas Said nggak berhasil ngebikin ayahandanya luluh. Alias ia nggak berhasil eyel-eyelan sama ayahandanya tersebut. Akhirnya hal ini pula lah yang nge-trigger jiwa bandelnya Raden Mas Said. Raden Mas Said ini kalau udah ada hal yang baginya itu bener, ia bakalan tetap melakukan berbagai macam cara buat ngerealisasiin apa yang udah dikehendakinya lur. Dan Raden Mas Said mencuri upeti yang udah disimpan di gudang Kadipaten Tuban. Terus ia bagikan ke rakyat-rakyat miskin di Tuban itu tadi. Upeti yang dicuri oleh Raden Mas Said yang kebanyakan adalah bahan pokok makanan, ia selalu membagikannya ke rakyat miskin ketika malam hari lur. Dan ia taruh aja tuh ke depan pintu-pintu rumah rakyat-rakyat miskin tadi. Dan pada pagi harinya rakyat-rakyat itu ngerasa bahagia banget lur, serasa dapat rezeki dari langit. Soalnya pas buka pintu, kok ada bahan makanan segini banyak. Pastinya ya bahagia banget dong mereka. Di saat kondisi sulit dapat bahan makanan lur. Tapi rakyat-rakyat tadi itu nggak tahu kalau yang ngasih bahan-bahan makanan tadi itu adalah Raden Mas Said alias putra adipatinya sendiri. Bagi Raden Mas Said, puncak kebahagiaan dan kepuasannya dia itu adalah melihat senyum-senyum bahagia rakyat-rakyat miskin tadi lur. Betapa mulianya Raden Mas Said ini. Tapi yang patut disayangkan adalah caranya yang salah. Kemudian tindakan Raden Mas Said ini jadi kebiasaan lur. Ia hampir tiap hari ngambilin upeti-upeti yang ada di Kadipaten Tuban buat ia bagikan ke rakyat miskin. Makin lama ya penjaga Kadipaten ini nyadar dong ya, kok makin lama harta upeti kok makin dikit. Ada maling kali ya? Padahal nggak ada orang asing yang memasuki istana Kadipaten Tuban lur. Dan semakin hari upeti tadi itu makin lama makin kelihatan dikit lur. Yang pastinya sang adipati ini geram dan nyuruh penjaga Kadipaten buat memperketat pengawasan. Di suatu malam, mungkin ini adalah apesnya Raden Mas Said ya lur, salah satu penjaga Kadipaten itu ngelihat Raden Mas Said ngambil harta-harta upeti tadi. Yang ngebikin penjaga tadi itu nggak percaya. Hah? Anaknya adipati nyuri upeti? Kabar tadi pastinya nggak langsung disampaikan ke adipati lur. Ya pasti takut lah. Soalnya kan takutnya fitnah atau gimana gitu kan. Secara zaman dulu kan nggak ada gadget buat videoin gitu kan lur. Zaman sekarang mah enak. Ada kejadian dikit aja langsung rekam, upload, viralkan, beres. Dulu mah kagak. Akhirnya si penjaga tadi itu merhatiin gerak-gerik Raden Mas Said dan ngajak beberapa orang buat mantau gerak-geriknya tadi. Jadi biar nggak sendirian gitu kan, biar banyak saksi mata gitu lur. Dan ternyata memang bener, yang nyebabin upeti tadi itu makin lama makin dikit adalah ulah Raden Mas Said yang nyuri harta upeti. Soalnya ada beberapa teman yang juga ngelihat hal serupa. Akhirnya penjaga tadi berani ngelaporin tingkahnya Raden Mas Said tadi ke Adipati Tuban. Beberapa saksi mata juga melaporkan hal serupa. Dan otomatis sang Adipati ini pun geram dan memanggil Raden Mas Said untuk dimintai penjelasan lur. Betapa syoknya sang Adipati bahwa Raden Mas Said ini ngaku bahwa ialah yang mencuri upeti Kadipaten Tuban. Akhirnya buat ngasih pelajaran ke Raden Mas Said, sang Adipati berkonsultasi dengan ulama Kadipaten. Hukuman apa yang layak diberikan kepada seorang pencuri? Dan diberikanlah hukuman cambuk
dicambuk di tangan sebanyak 200 kali. Dan Raden Mas Said ini dikurung di dalam kamarnya selama beberapa hari lur. Tapi hal ini nggak mengapa bagi Raden Mas Said lur. Yang penting sang adipati nggak ngerti harta upeti tadi itu dikasihkan ke siapa. Biar sang adipati ini nggak ngerampas lagi harta upeti dari rakyat miskin. Nah, mulia banget kan pengorbanan Raden Mas Said ini lur. Tujuannya adalah biar rakyat miskin di Tuban ini sejahtera. Patut banget dicontoh lur kepeduliannya Raden Mas Said ini. Tapi ya yang ngambil harta kadipaten ini jangan ditiru lur. Oke, itu aja seputar Kanjeng Sunan Kalijogo part 1 tentang silsilah dan masa kecil beliau. Untuk kisah berikutnya aku ceritain di part 2 nya ya lur. Oke, sekian video ini. Buat kalian kalau ada revisi atau ralat bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, jangan sungkan-sungkan lur. Seperti biasa buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di-share atau bagikan video ini ke kerabat kalian atau ke teman-teman kalian. Terima kasih yang udah menonton. Sampai bertemu di part 2 Kanjeng Sunan Kalijogo. Bye bye lur.